Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini kekuatan tinju liar dan kekerasan berkumpul menjadi pusaran air di bawah tinju Qingye. Selanjutnya peluit membelah angin memekakan telinga dipancarkan dari itu. Faktanya, bahkan ruang itu sendiri menjadi samar-samar terdistorsi karena kekuatan tinju ini. Kekuatan tinju tangguh dengan cepat tumbuh di mata Lindong. Detik berikutnya, cahaya hijau cemerlang melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan muncul di depannya seperti kilat. Itu berubah menjadi perisai skala hijau yang panjangnya kira-kira 1 kaki. Tinju Qingye tidak ragu-ragu karena keras menabrak perisai hijau. Kekuatan yang ganas dan tidak terkendali meledak, dengan paksa mendorong perisai ke belakang. Seiring dengan perisai skala, pukulan itu terbang cepat ke arah kepala Lindong. Namun perisai skala hijau tiba-tiba berhenti ketika itu hanya 1 kaki jauhnya dari kepala Lindong. Pada saat yang sama, kekuatan liar dan kekerasan itu telah sepenuhnya diblokir. Kilatan dingin melintas di mata Qingye ketika dia melihat pemandangan ini. Kekuatan yang terkumpul di telapak tangannya tiba-tiba menyembur keluar. Itu seperti panah tajam yang dengan cepat menembus perisai dan langsung terbang menuju wajah Lindong dengan kecepatan yang akan membuat seseorang lengah. Lengan naga hijau yang buas dan sedingin es menyebar pada saat ini. Dengan lengannya menghalangi di depannya, Lindong mengambil serangan yang menakutkan itu secara langsung. Setelah lengan naganya muncul, Lindong tidak ragu-ragu saat langkah kakinya tiba-tiba maju ke depan. Tangannya yang menyerupai sepasang cakar naga mendorong ke depan. Seperti tombak panjang yang tajam, jari naga hijau menembus udara dan langsung menargetkan titik fatal Qingye. Ketika Qingye melihat Lindong berlari ke arahnya dengan tubuh fisiknya yang kuat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya tenggorokannya mengeluarkan dengusan yang dalam. Setelah itu tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Segera kekuatan kuning tua yang berat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Aku tahu bahwa kau telah mempelajari seni bela diri tempering tubuh kelas tinggi. Namun aku bertanya-tanya bagaimana hasilnya melawan seni bela diri tempering tubuh teratas dari aula bumiku, ucap Qingye. Pada saat ini kekuatan Yuan kuning pekat yang kaya dengan liar menembus setiap pori-pori di tubuh Qingye. Dalam sekejap, kulit yang terakhir berubah menjadi kuning tua. Itu memberikan perasaan yang stabil dan berat. Tubuh misterius Yuan Bumi. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba muncul dari mulut Qingye. Detik berikutnya, roda kuning dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu menyebabkan dia terlihat seperti sosok tanah liat. Sementara itu riak samar tetapi ganas menyebar keluar. Setelah tubuhnya berubah, Qingye juga mengambil langkah maju. Sambil menjentikan semua 10 jarinya, mereka berubah menjadi bayangan jari tajam yang tampaknya menutupi langit saat mereka langsung bentrok dengan jari naga Lindong. Saat ini suara sobek dan ledakan angin dalam terus bergema dari titik kontak. Banyak kekuatan tajam bocor menyebabkan tanah di dekatnya dipenuhi lubang dan membuatnya terlihat seperti sarang lebah. Semua orang di sekitar panggung menyaksikan pertempuran yang sangat intens ini dengan mata bersemangat. Kekuatan yang menyebar dari medan pertempuran menyebabkan mereka merasakan jantung berdebar-debar. Mereka sadar bahwa jika mereka yang bertarung, bahkan jika mereka bertahan dengan sekuat tenaga, kemungkinan besar tubuh mereka akan ditembus hingga penuh lubang. Ini adalah kejutan bahwa Qingye telah benar-benar mempelajari seni bela diri tempering tubuh terkuat dari Balai Bumi, tubuh misterius Yuan Bumi. Di area aula sunyi, Pang Tong dan yang lainnya memasang ekspresi serius saat mereka mengamati pertempuran yang sangat intens ini. Kelebihan Lindong adalah tubuh fisiknya yang kuat.
Namun sekarang King Ye telah mengaktifkan tubuh misterius Yuan Bumi. Kemungkinan keuntungan ini akan melemah setidaknya setengah. Ucap Jiang Hao berbicara dengan suara yang dalam. Pertempuran ini tidak akan mudah. King Ye benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai murid peringkat teratas di Aula Bumi. Adik laki-laki Lindong benar-benar bertemu lawannya kali ini. Pada saat ini tinju naga yang tampak buas dan tinju kuning seperti tanah dengan keras merobek udara. Detik berikutnya mereka akhirnya bertabrakan dengan hebat. Saat tabrakan terjadi, suara teredam yang mengejutkan tiba-tiba bergema di panggung ini dengan cara yang memekakan telinga. Mereka berdua jelas hanya bertukar pukulan selama sepersekian detik. Namun keganasan pertarungan mereka adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun. Jika salah satu dari mereka membuat kesalahan, kemungkinan pihak lain akan menggunakan celah itu untuk mendaratkan pukulan yang menentukan. Dalam pertempuran antara para ahli, kemenangan dan kekalahan seringkali diputuskan dalam satu saat. Pada saat ini King Ye mencilat bibirnya. Rasa dingin di matanya memiliki kesungguhan tambahan. Keduanya pada dasarnya sama-sama cocok di bentrokan sebelumnya. Namun harus dicatat bahwa Lindong hanya berada pada tahap 6 Yuan Nirvana. Dan ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Meskipun demikian, Lindong masih tidak berakhir dengan kerugian dalam bentrokan langsung mereka. Dengan kemampuan seperti itu, bahkan King Ye yang memiliki dendam pribadi terhadapnya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong agak sulit untuk dihadapi. Jika Lindong memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, kemungkinan yang pertama akan muncul sebagai pemenang. Sayangnya keadilan mutlak tidak ada di dunia ini. Pada saat ini sekelompok aura kuning tua perlahan keluar dari mulut King Ye. Wajahnya yang telah berubah menjadi kuning tua karena seni bela diri yang dia gunakan melonjak dengan cahaya kuning pada saat ini. Segel tangannya dengan cepat berubah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menekuk tubuhnya saat tangannya terbanting ke tanah. Tanah bergetar saat tangan King Ye menyentuhnya. Seolah-olah ada fluktuasi yang sangat liar dan ganas di bawahnya yang berkumpul dan bergerak di bawah permukaan. Muncul seperti binatang buas yang menunggu. Ini banyak mata yang terkejut melihat ke arah panggung yang bergetar hebat. Beberapa dari mereka jelas menyadari apa yang sedang terjadi. Sesaat kemudian, beberapa seruan mulai terdengar. Tangan inti bumi langit Yuan. Ini adalah seni bela diri ofensif terkuat dari Aula Bumi selain kitab suci Kaisar Bumi. Sangat mengejutkan bahwa senior King Ye telah menguasainya juga. Dia memang pantas disebut sebagai murid yang paling menonjol. Sepertinya Lindong dalam bahaya kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Lindong belum menggunakan kitab suci penghancuran besar. Oleh karena itu, terlalu dini untuk membuat kesimpulan. Itu benar. Pada saat ini percakapan pribadi yang bising menyebar ke seluruh gunung seperti air banjir. Pada saat yang sama, pertempuran antara Lindong dan King Ye tidak diragukan lagi menjadi titik fokus tempat itu. Lindong juga merasakan riak liar dan keras dari bawah tanah. Sementara sudut mulut King Ye melengkung ketika dia melihat ini. Segera dia mengepalkan tangannya yang menyentuh tanah. Tanah bergetar liar pada saat ini. Dan tempat Lindong berdiri sebelumnya dengan cepat mulai runtuh. Lumpur dan batu terlempar keluar. Pada saat berikutnya, energi kuning tua yang agung melesat keluar langsung mengumpulkan lumpur dan batu sebelum berubah menjadi tangan kuning besar. Tangan besar itu seperti cakar iblis yang muncul dari jurang. Bersama dengan angin yang mengerikan, itu menembus ruang dan langsung bergegas menuju Lindong. Mata Lindong muram saat dia melihat tangan besar yang merobek tanah dan menyerang ke arahnya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang, tetapi tangan besar itu mengikuti di belakangnya. Energi kekerasan yang tak tertandingi disertai dengan debu yang meresap ke udara. Cara di mana dia menaungi matahari sangat spektakuler. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa menghindar. Pada saat ini kilatan dingin melintas di mata King Ye.
Orang bisa melihat lusinan cahaya kuning tanah keluar dari tangan besar itu. Segera langsung menutup semua jalur mundur Lindong. Lindong tiba-tiba berhenti di udara. Dia menatap tangan besar berwarna kuning di bawah yang tampak menerkamnya seperti binatang buas. Garis abu-abu terbelah di dahinya saat mata iblis sunyi miliknya sekali lagi muncul. Begitu mata iblisnya muncul, cahaya abu-abu yang mengerikan menyebar dengan cepat melintasi langit. Ruang di belakang Lindong menjadi terdistorsi. Seketika binatang huang yang sangat besar yang membawa aura kuno perlahan muncul. Ki yang sangat sunyi menyelimuti area itu. Jenis kehancuran yang menetap dari waktu ke waktu menyebabkan hati banyak orang menjadi cepat. Mata iblis sunyi, Junior Lindong telah benar-benar mempraktikkannya sampai pada level di mana dia bisa memanggil huang spirit. Saat mereka menatap binatang huang yang sangat besar, para murid aula sunyi yang tidak asing dengannya segera langsung berseru. Wajah mereka dipenuhi dengan emosi dan kegembiraan. Pada saat ini Lindong berdiri di atas binatang huang. Matanya menatap dingin ke tangan kuning besar yang bersiul. Sementara itu, mata binatang huang yang tertutup rapat juga perlahan terbuka. Segera kekuatan Yuan di sekitarnya tiba-tiba mendidih. Di bawah mereka, Wang Yan yang telah memulihkan diri dengan mata tertutup, akhirnya membuka matanya saat binatang huang telah muncul. Kejutan melintas di matanya yang mati rasa dan acuh tak acuh. Untuk berhasil mempelajari mata iblis sunyi, dia berhasil mempelajari mata iblis sunyi. Mata tunggal dari binatang huang akhirnya terbuka pada saat ini. Selanjutnya, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi gelap. Sinar cahaya abu-abu yang berisi kekuatan penghancur yang sangat menakutkan seperti sabit dewa kematian. Di bawah pengawasan mata panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya, itu merobek langit dan menabrak tangan kuning besar yang menakutkan. Di puncak gunung, banyak murid Sekte Dao menyaksikan fluktuasi gelombang kekerasan di langit dengan ekspresi terkejut. Saat ini mata Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan juga terkunci di langit. Jelas keganasan pertarungan antara Lindong dan King Ye telah melebihi harapan mereka. Seperti yang diharapkan dari mata iblis sunyi. Saat ini Wang Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap dua warna yang dengan liar menyapu langit. Matanya yang acuh tak acuh menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat suara Wang Yan terdengar, kebuntuan di langit tiba-tiba pecah. Cahaya abu-abu dengan gila-gilaan terkikis ke bawah saat kekuatan penghancur yang mengerikan dilepaskan tanpa kendali. Banyak retakan perlahan muncul di tangan kuning besar itu. Akhirnya itu mengeluarkan ledakan yang keras dan meledak menjadi debu. Tangan kuning besar itu hancur sementara sinar abu-abu tebal di langit juga terbelah. Segera itu mengalir deras ke King Ye seperti badai. Ekspresi King Ye sedikit muram ketika dia melihat tangan raksasanya dihancurkan oleh mata iblis milik Lindong. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Yuan power kuning tua melesat keluar dari dalam tubuhnya. Itu secara langsung membentuk perisai tanah kuning yang sangat tebal. Sinar cahaya abu-abu menghujani perisai tanahnya seperti badai. Segera itu mengenai perisai sampai penuh lubang. Namun cahaya abu-abu tidak bisa sepenuhnya menghancurkannya. Meskipun mata iblis sunyi Lindong jelas-jelas unggul dalam pertukaran sebelumnya, namun kekuatan yang tersisa tidak dapat melukai King Ye. Bagaimanapun, King Ye adalah murid teratas dari Balai Bumi dan bukan individu biasa. Oleh karena itu tidak mudah bagi Lindong untuk mengalahkannya. Debu kuning yang merembes ke udara dan cahaya abu-abu secara bertahap tersebar. Lindong melayang di langit saat binatang huang di bawah kakinya sekali lagi menghilang setelah melepaskan serangan kuat itu. Lindong menunduk dan menatap King Ye yang tidak menderita banyak kerusakan berkat perlindungan perisai tanahnya. Segera dia sedikit mengernyit. Sepertinya berurusan dengan yang terakhir akan jauh lebih sulit dari yang dia harapkan. Perisai tanah runtuh berubah menjadi pasir kuning yang melayang di depan King Ye. Matanya tajam saat dia balas menatap Lindong. Keduanya berhadapan sejenak sebelum King Ye tiba-tiba menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu dia langsung duduk di depan orang banyak.
2 tangan kuning tua terulur dari lengan King Ye. Selanjutnya 10 jarinya dengan lembut mengetuk satu sama lain. Darah merah segar segera mengalir keluar dari ujung jarinya. Setelah itu jari-jarinya menari dan membentuk banyak simbol darah aneh di depannya. Setelah itu, simbol darah itu tersebar sebelum mereka mendarat di tanah dan menghilang dengan cara yang aneh. King Ye akan melepaskan kitab Kaisar Bumi. Ying Xiaoxiao yang telah mengamati tindakan King Ye tiba-tiba mengangkat alisnya saat dia berkomentar dengan lembut. Di sampingnya, hati Ying Huan-Huan menegang saat mendengar ini. Dia jelas tahu bahwa kitab Kaisar Bumi adalah teknik King Ye yang paling kuat. Jelas bahwa King Ye berniat menggunakannya untuk memutuskan pemenangnya. Pada saat ini, lingkungan yang semula bising tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang ketika King Ye memulai tindakan aneh ini. Beberapa orang tampaknya telah menyadarinya juga. Segera ekspresi panas yang luar biasa muncul di mata mereka. 4 kitab suci misterius besar adalah seni bela diri yang kebanyakan murid hanya bisa dambakan. Namun hanya sedikit yang berhasil mempelajarinya. Oleh karena itu, mereka benar-benar ingin mengamati dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya keempat kitab suci misterius itu. Setelah banyak simbol darah memasuki tanah dan menghilang, seluruh arena tampak diwarnai dengan cahaya merah gelap samar. Suara gemuruh samar-samar bisa terdengar dari bawah tanahnya. Melayang di udara, Lindong merajut alisnya dan melihat ke tanah misterius di bawahnya. Kilatan melintas di matanya saat dia segera menjentikan jarinya. Segera kekuatan tajam langsung menembak ke arah King Ye. Namun ketika kekuatan itu sekitar 10 kaki jauhnya dari King Ye, cahaya kuning tua yang diwarnai dengan sedikit jejak merah muncul di sekitar King Ye dan dengan mudah memblokir kekuatan itu. Lindong, kau memang sangat berbakat. Jika kau terus berlatih di Sekte Dao selama 1 atau 2 tahun lagi, kemungkinan tidak ada anggota generasi muda yang dapat menekanmu. Namun bukan itu masalahnya sekarang. Jari-jari King Ye yang diwarnai merah oleh darah segar sedikit melengkung. Segera matanya bergeser ke atas sementara kilau kuning tua melonjak di dalamnya. Ada ekspresi bangga di wajahnya ketika dia menatap Lindong. Kali ini, sepertinya perjalananmu harus berhenti sebentar. Ekspresi kejam melonjak di wajah King Ye. Setelah itu, 10 jarinya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona. Saat segel tangannya berubah dengan cepat, tanah itu sendiri mulai bergetar seolah-olah gempa telah terjadi. Kitab suci Kaisar Bumi, telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi. Suara yang agak serak keluar dari mulut King Ye dengan nada rendah dan dalam. Segel transformasi juga berhenti pada saat ini. Tanah bergetar dengan cara yang semakin liar dan ganas. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang bergerak cepat di bawah tanah. Asal-usul gerakan ini adalah area tempat King Ye berada. Apakah ini kekuatan kitab suci Kaisar Bumi? Lindong dengan lembut menghembuskan nafas saat matanya mengeras. Begitu Lindong menghembuskan nafas, tanah di bawah panggung tiba-tiba runtuh. Lebih dari selusin aliran lumpur kuning yang bercampur dengan warna merah keluar dari tanah seperti lahar yang meletus dari gunung berapi. Segera mereka saling bersilangan di langit. Seolah-olah selusin naga lumpur menari-nari di sekitar Lindong. Segel. Naga bumi menari-nari di langit sementara mata King-nya berubah semakin tajam. Detik berikutnya, para naga dengan kejam menyerang Lindong. Suara rendah dan dalam mulai menyebar. Kejutan di mata Lindong hanya berlangsung sesaat. Sebelum dia melihat bahwa lumpur bercampur dengan gumpalan cahaya kuning tua di sekelilingnya. Segera setelah itu berubah menjadi bola kuning besar yang benar-benar menjebaknya di dalam. Lindong, darah bersinar di permukaan bola berkumpul bersama setelah bola terbentuk. Setelah itu mereka berubah menjadi banyak simbol darah yang aneh. Lingkungan arena benar-benar sunyi pada saat ini. Semua orang menatap bola kuning yang telah menjebak Lindong di dalamnya. Mereka bisa merasakan fluktuasi menakutkan yang terkandung di dalam bola yang tampak seperti segel. Jika seseorang terjebak di dalamnya, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri.
Lindong, kau telah kalah. Setelah kau terjebak oleh telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi, kekuatan Yuanmu akan menjadi tidak efektif. Setelah kau kehilangan dukungan dari kekuatan Yuanmu, tidak mungkin bagimu untuk membuka segelnya. Ucap King Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Namun begitu suara King Ye terdengar, keributan meletus di luar arena sementara ekspresi para murid Aula Sunyi berubah menjadi jelek. Apakah hanya akan berakhir seperti ini? Pang Tong, Jiang Hao dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius saat kekhawatiran melintas di mata mereka. Namun mereka tidak panik seperti yang lain. Segel ilahi memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Jika seseorang akhirnya terjebak olehnya, kekuatan Yuan seseorang akan menjadi tidak efektif. Lindong dalam masalah besar. Sepertinya dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kitab suci penghancuran besar. Ucap Ying Xiaoxiao. Pada saat ini Ying Huan-Huan menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia tertawa tak berdaya dan pahit. Orang yang biasanya berhati-hati sebenarnya telah membuat kesalahan. Pada jarak yang cukup dekat, Wang Yan juga menatap bola bumi di langit dengan seksama. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit tegak. Sementara kilatan tajam seperti elang berkumpul di matanya yang mati rasa. Ini adalah refleks naluriah yang hanya akan muncul ketika dia merasakan bahaya. Terperangkap di dalam bola bumi, Lindong memilih untuk menutup matanya dengan lembut. Saat ini sirkulasi Yuan Power di dalam tubuhnya telah melambat secara signifikan. Itu kemungkinan karena efek penekan segel. Kekuatanku tidak terbatas pada Yuan Power. Pada saat ini tinju Lindong perlahan mengencang saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, cahaya hijau pekat tiba-tiba melonjak di permukaan tubuhnya. Aura naga langit yang tertinggal di dantiannya tiba-tiba meledak pada saat ini. Akhirnya itu menyembur keluar seperti air banjir dan mengalir ke anggota tubuh Lindong. Raungan naga rendah dan dalam terdengar dari dalam tubuhnya. Dalam lingkup yang gelap, mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka. Pupil matanya yang hitam pekat telah berubah menjadi hijau seluruhnya dan tampak seolah-olah ada seekor naga hijau yang berenang jauh di dalam matanya. Pada saat ini, keterampilan naga terwujud surga hijau miliknya sekali lagi berevolusi. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.